Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas B15. Kita kali ini di pertemuan keempat ya, mata kuliah pendidikan Pancasila akan mempelajari mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Ini adalah salah satu subbab dalam buku Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Nah, dinamika pendidikan Pancasila. Dahulu kala ketika saya juga masih sekolah dan kuliah ya, dulu mungkin ada P4 ya, pendidikan pedoman penerapan Pancasila, P4 ya. Nah, ketika itu ada pendidikan P4 selama kurang lebih 1 pekan ya dulu ya. Nah, tapi dengan adanya SK Dirjen Dikti ya, di tahun 98 saat itu dihapuskan pendidikan P4 ya. Begitu pula ketika sekarang ini ya ada SK Dirjen Dikti ya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 ya, yaitu mengenai pelaksanaan rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, pendidikan Pancasila pada saat ini sudah masuk ke dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian ya, karena pendidikan Pancasila merupakan salah satu dasar ya, yang menjadikan bangsa Indonesia ini melakukan pengembangan kepribadian mereka, nah, terutama melalui perguruan tinggi ya, yaitu melalui SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti Keputusan tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, tantangan pendidikan Pancasila pada saat ini yaitu pertama terjadinya globalisasi, arus globalisasi, yaitu meluasnya kebudayaan ya tanpa adanya batas-batas ya, tanpa adanya saringan-saringan ya, sehingga ini merupakan salah satu ancaman dan tantangan bagi pendidikan Pancasila, masuknya arus budaya asing ya ke dalam negeri ini ya, tanpa adanya saringan yang kuat ya, terutama ketika terjadinya lonjakan juga pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini sangat berbanding lurus ya, globalisasi yang dibantu dengan lonjakan pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi pada saat ini menjadikan kita semua dapat mengakses seluruh berita, budaya, seluruh informasi masuk ke dalam negara kita tanpa adanya saringan ya. Mungkin yang menyaring kembali kepada pribadinya masing-masing ya. Terjadi arus budaya ini sangat mengkhawatirkan ya, apabila kita tidak memiliki saringan yang sangat kuat ya. Nah, pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menyaring, memilih, menyeleksi arus globalisasi yang masuk ke dalam negeri kita ya, masuk ke dalam negara kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Kita harus dapat memilih ya, hal-hal yang sesuai dengan Pancasila. Pertama, kita harus melihat apakah arus budaya itu dia berketuhanan atau tidak. Yang kedua, bagaimana arus globalisasi itu, apakah dia memanusiakan manusia atau kemanusiaan ya. Apakah dalam arus budaya itu dia memiliki nilai-nilai keadilan, lalu bagaimana adab ya, adab atau apakah arus budaya globalisasi itu memiliki sopan santun, lalu bagaimana arus budaya globalisasi tersebut ya, apakah dia menjamin persatuan dan kesatuan ya, lalu apakah arus budaya itu dia memiliki hikmah ya, sehingga dapat menimbulkan kebijaksanaan ya, yang memiliki hikmah, yang memiliki ilmu ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga kita harus melihat bagaimana arus globalisasi tersebut, apakah dia bisa menjadikan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, lalu juga
meledaknya HAM, ya, hak asasi manusia. Di mana-mana orang-orang menuntut hak asasi manusia, ya. Nah, hak asasi manusia itu sebenarnya dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya, atau ya dia dibatasi oleh kewajiban dari asasi manusia itu sendiri. Jadi di tengah-tengah arus ya meledaknya pergerakan hak asasi manusia ini, ya, kita juga harus sadari bahwa adanya kewajiban asasi manusia. Nah, adanya ketidakseimbangan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Nah, ini juga harus kita waspadai ya, karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial itu makhluk yang saling membutuhkan. Kita memang memiliki hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia kita ini saya dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Mungkin teman-teman pun juga demikian ya. Hak asasi manusia si A itu dibatasi oleh hak asasi manusia si B, ya. Atau dalam artiannya dia juga memiliki kewajiban asasi manusia, yaitu saling menghormati, saling bertoleransi, ya. Itu saling bertoleransi terutama ya. Nah, toleransi merupakan kewajiban ya, dan juga sebagai hak asasi manusia. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ya. Toleransi itu adalah membiarkan saling menghormati orang lain menjalankan ibadah dan menurut kewajiban dan agamanya masing-masing ya. Saya sebagai seorang muslim, saya menghormati ya, ibadah agama lain ya, dengan cara saya tidak ikut campur ya, dengan cara saya tidak ikut campur, saya tidak ikut-ikutan ya ibadah mereka, dan juga saya menghormati ibadah mereka ya. Begitu pula ya yang lainnya ya. Nah, jadi itulah toleransi ya. Toleransi sering sekali saat ini kabur maknanya dengan sinkretisme agama. Nah, sinkretisme agama itu adalah mencampur adukan agama, ya. Nah, sehingga orang sering sekali kalau toleransi itu adalah ikut masuk dalam agama tersebut, bukan. Tapi toleransi itu adalah kita memberikan peluang, memberikan waktu, ya, kita membiarkan mereka, menghormati mereka, ya, untuk menjalankan ibadah mereka ya, menurut kepercayaan mereka, menurut agama mereka. Itulah toleransi ya. Nah, lalu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dan pelajaran sejarah ya, bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dan pelajaran sejarah. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang ada dalam bangsa kita sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala bangsa kita sudah mengenal ya. Bangsa kita sudah mengenal yang namanya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, ya, lalu nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai persaudaraan, ya, lalu juga nilai-nilai mengenai kerakyatan, ya, yang memiliki hikmah, ya, dan juga nilai-nilai keadilan. Nah, ini merupakan esensi, ya, isi dari Pancasila. Isi dari Pancasila. Lalu yang kedua adalah urgensi Pancasila dan pelajaran sejarah. Nah, pentingnya kita mempelajari Pancasila dalam sejarah agar kita memahami ya bahwa ya bangsa ini telah sepakat, ya, bangsa ini telah final, ya, Pancasila itu adalah final, ya. Pancasila sudah final, yang sudah menjadi akhir dari keputusan para pendiri bangsa ini sebagai ideologi negara, ya. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan, permusyawaratan perwakilan, ya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus pahami sekali ya bahwa ini adalah hasil akhir ya dari para pendiri bangsa kita ini ya, dalam kajian sejarah bahwa Pancasila ini merupakan
final ya dari para pendiri bangsa ini. Nah, lalu bagaimana pengertian Pancasila dalam kajian sejarah? Pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Pancasila ini adalah produk asli yang didirikan oleh para founding fathers kita, ya, yang mana mereka benar-benar dari jati diri mereka, jati diri bangsa Indonesia ini, ya, bukan dari negara lain, bukan hasil sumbangan dari negara tetangga atau bukan dari negara-negara penjajah, ya bukan, ya. Ini adalah produk asli dari kita, ya. Lalu nilai-nilai Pancasila ini bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Ini merupakan satu kesatuan, ya. Nilai agama itu terletak pada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kebudayaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ya, nilai kemanusiaan yang ada dalam kebudayaan kita, ya. Nilai-nilai keadilan yang ada dalam budaya kita, lalu nilai-nilai sopan santun, ya, persaudaraan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat pada bangsa dan negara kita. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Ya. Nah, pandangan hidup bangsa ya sebagai menjadi pandangan hidup ya. Ketika kita sebagai bangsa Indonesia ini kita hidup dan berkehidupan memiliki pandangan, yaitu melihat pada Pancasila. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila yang kelima. Ya. Nah, ini semua merupakan pandangan hidup dalam negara kita. Lalu, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Ya. Pertama, Pancasila merupakan salah satu alat yang sangat kuat untuk tetap bertahan, ya, mempertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Walaupun di lemahnya suatu rezim atau kepemimpinan suatu negara di negara kita ini, ya, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila. Lalu betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tapi terbukti ya Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Belum lama ini ya kita telah memperingati ya Hari Kesaktian Pancasila itu pada tanggal 1 Oktober ya, yang didahului oleh gerakan pengkhianatan gerakan PKI ya, Partai Komunis Indonesia ya. Nah, itu pada tanggal 30 September yang dikenal dengan G30S ya. Lalu Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia ya, karena mewakili seluruhnya ya. Pancasila ini mewakili seluruh kebudayaan yang bangsa, seluruh wilayah yang berkembang di bumi Indonesia. Nah, tugas teman-teman ya, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia ya. Selain yang di atas itu ya. Oke teman-teman, nanti saya akan taruh tugasnya di LMS ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.